Saudara, seorang pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Jepang meninggal dunia akibat sakit. Orang tua kesulitan memulangkan jenazah PMI tersebut karena terkendala biaya yang mencapai 200 juta rupiah. Yang pertama adalah kita bahas tentang fakta kasus pekerja ilegal. Jadi kasus pekerja ilegal di Jepang ini bukan hal yang baru lagi. Jadi misalnya orang masuk menggunakan visa turis, terus kabur kerja, atau ada juga yang mungkin overstay. Jadi masa tinggal visanya berapa tahun, tapi mereka kerja lebih atau tinggal lebih dari masa visa tersebut. Nah, per data resmi nih, Januari 2025 dari Immigration Services Agency Jepang, jumlah orang yang tinggal melebihi masa izin atau overstay mencapai 74.863 orang. Angka ini memang menunjukkan penurunan nih, sekitar 4.250 orang atau 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu 79.113 orang per Januari 2024. Namun jika diurutkan nih guys berdasarkan negara asal, Indonesia itu ada di urutan nomor 6 penyumbang jumlah overstay terbanyak. Nah, ini perlu bangga atau enggak? Tidak. Meskipun nih ya, secara global, secara dunia itu ngalamin penurunan, tapi Indonesia ini malah meningkat. Jadi dari data ini kita simpulin bahwa pihak Jepang akan memberi pengawasan lebih ketat nih kepada turis ataupun pekerja dari Indonesia. Hal ini biasanya berpengaruh langsung pada proses pemeriksaan di bandara, wawancara imigrasi, hingga monitoring setelah kalian masuk di Jepang. Belakangan ini, Jepang digegerin nih dengan penangkapan puluhan WNI di Kyoto, Jepang. Nah, WNI ini bekerja secara ilegal. Nah, belum lagi nih ada kisah yang memilukan, yaitu salah satu WNI yang bekerja tidak resmi di Jepang juga terkena sakit dan juga meninggal. Nah, karena statusnya yang tidak resmi, jadi pemulangan jenazah itu sedikit terhambat, baik dalam segi biaya dan pengurusan jenazahnya. Oleh sebab itu, Jepang saat ini sangat-sangat ketat dalam pintu imigrasi, karena pintu imigrasi adalah pintu pertama buat kalian masuk ke Jepang. Nah, di video ini kita bakal bahas nih tentang buat kalian yang mau ke Jepang dan menghindari supaya kalian itu nggak kena deportasi yang ada di Jepang. Karena benar-benar nih, sekarang Jepang sedang ketat banget. Nah, di video ini aku bakal bahas beberapa poin nih, yaitu kenapa imigrasi Jepang itu semakin ketat, terus ada dampak kepada warga negara Indonesia yang sebenarnya nih legal nih, tapi akan berdampak juga. Terus yang ketiga itu ada persiapan apa sih yang harus kalian lakuin buat kalian yang mau ke Jepang. Nah, dan yang keempat adalah bagaimana nih langkah jika kalian terkena deportasi di Jepang. Nah, buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang mau ke Jepang, wajib banget tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sebelum mulai jangan lupa kalian subscribe buat dukung channel kita. Nah, kasus pekerja ilegal di Jepang sendiri ini bukan hal yang baru nih. Banyak orang yang masuk menggunakan visa turis, lalu kabur, bekerja secara ilegal, atau bisa juga tinggal melebihi masa izin tinggalnya nih. Nah, menurut data resmi per Januari 2025, jadi ini data dari tahun lalu ya. Selain itu, pada tahun 2025, Jepang mulai dipimpin oleh Miss Sanae Takaichi, itu Perdana Menteri perempuan pertama nih di Jepang. Nasional dan kepatuhan hukum, termasuk isu dari imigrasi. Nah, dengan adanya perubahan kepemimpinan ini, pastinya nih banyak pihak ini akan memperkirakan kebijakan imigrasi Jepang akan semakin ketat, terutama bagi negara-negara dengan tingkat pelanggaran visa yang tinggi. Nah, Indonesia juga termasuk ya, karena urutan nomor 6 dan mengalami peningkatan. Jadi pengetatan imigrasi ini yang terjadi itu bukan hanya jumlah overstay yang besar, tapi juga adanya perubahan arah kebijakan di bawah pemerintahan yang baru, di mana nanti cenderung mengutamakan kontrol ketat terhadap keluar masuknya warga asing yang akan masuk ke Jepang. Nah, oke, tadi kita udah omongin nih tentang fakta dari pekerja ilegal di Jepang. Nah, sekarang apa sih dampaknya buat warga negara Indonesia yang kita nih yang legal yang mau ke Jepang?
Nah, banyak nih kalian yang mikir, udahlah aku kan legal, udah ada dokumen dan lain-lain, udah aman lah aku harusnya. Nah, tapi kenyataannya nih, perubahan kebijakan imigrasi ini bisa berpengaruh juga loh buat kalian. Nah, pemeriksaan ini akan lebih ketat nih, dan pengawasan bisa mencakup ke semua orang, termasuk ke kita-kita nih yang legal. Nah, apa sih yang harus kalian lakuin? Nah, buat aku sendiri nih, yang biasanya udah ke Jepang, misalnya aku setahun tuh biasanya minimal sekali pasti ke Jepang. Nah, biasanya yang aku siapin itu adalah yang pertama, visit Japan Web. Nah, apa sih visit Japan Web? Jadi kita udah pernah ada videonya ya sebelumnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian yang nggak buat arrival card ini atau visit Japan Web, sebenarnya bisa di bandara. Cuma ribet banget, jadi kalian harus ngisi kertas dan lain-lain. Belum lagi kalian antre, jadi kalian panik dan lain-lain. Mendingan aku saranin kalian register visit Japan Web sebelumnya. Dan ini tuh bisa diregister 2 minggu sebelum kalian datang sampai 2 hari sebelumnya sih. Misalnya bisa sih last minute, cuma better 2 hari sebelumnya kalian itu udah register. Buat kalian yang mungkin udah tahu hotel kalian yang udah prepare dari jauh-jauh hari, better jauh-jauh hari kalian udah siapin. Nah, biasanya nanti akan ada QR code yang akan diberikan. Jadi kayak ada setelah kalian buat itu akan dikasih QR code. Jadi kalian itu perlu screenshot QR code tersebut. Jangan di print ya, karena di print itu terkadang nggak bisa dibaca dari mesinnya mereka. Jadi kalian tinggal screenshot aja dan kalian tinggal bawa ke counter pada saat nanti di imigrasi tempat wawancara tuh kalian kasih lihat aja visit Japan Web. Jadi kalian nggak usah lagi nulis arrival card yang ribet itu. Nah, yang kedua yang pasti banget kalian harus siapin visa dan paspor. Buat paspor udah standar banget ya, 6 bulan sebelum masa berakhir kalian udah harus perpanjang paspor. Terus ada visa. Nah, visa sendiri tuh banyak banget ya. Ke Jepang sendiri tuh udah mudah banget, ada visa waiver yang bisa kalian submit by online. Nah, cuma by online itu kalian pasti perhatikan bahwa nanti itu ada timer di ujung kanan itu. Jadi kalian harus scan QR-nya yang ada di kertas, terus kalian masukin nomor paspor dan juga tanggal lahir kalian. Nanti dia akan kelihatan visa kalian. Nah, kalian harus connect juga ke internet. Jadi ketika kalian sampai, kalian wajib banget ngonekin wifi kalian kalau kalian bawa, atau SIM card kalian, atau ada wifi juga di bandara-bandara. Jadi kalian bisa pakai wifi bandara tersebut. Jaga-jaga aja nih, kalian screenshot aja visa kalian. In case kalau misalnya ternyata HP kalian nggak bisa koneksi internet, jadi kalian bisa punya save datanya. Pada dasarnya sebenarnya harus yang ada timer di ujungnya, tapi jaga-jaga aja kalian bisa screenshot. Yang ketiga ini adalah yang harus kalian siapin adalah proses yang paling penting nih, yaitu wawancara. Jadi di imigrasi itu pasti ada wawancara singkat lah ya. Jadi kalian nanti akan ditanya, biasanya nih kalau pengalaman aku yang bakal ditanya adalah yang pertama, kalian itu kapan kembali ke negara kalian. Jadi kalian harus siapin udah tiket pulang kalian ya, pasti banget. Karena di check-in counter juga waktu di Indonesia juga pasti akan ditanya. Nah, di sini juga kalian akan ditanya kapan kalian pulang. Dan saran aku jangan gugup ya. Jadi kayak biasa aja, santai aja. Jadi nggak usah terlalu kayak deg-degan atau apa tuh, enggak, biasa aja. Jadi kalian kalau bisa diminta untuk menunjukkan tiket kalian tinggal liatin aja, nggak usah di print, nggak masalah. Dari HP kalian bisa liatin ini tiket pulang saya kayak gitu, tanggal sekian. Nah, terus mereka akan cek, terus mereka akan ngeluarin biasanya kayak kertas gitu untuk ditempelkan di paspor kalian. Jadi kayak bukti lah kalau kalian tuh masuk Jepang gitu. Nah, nanti setelah itu biasanya yang akan ditanya itu setelah tiket pulang itu adalah itinerary kalian. Nah, pada dasarnya sebelumnya tuh aku jarang tanya itinerary aku. Biasanya tuh aku cuma ditanyain kapan aku pulang dari Jepang. Nah, untuk kali ini kemarin aku ke Jepang itu di bulan November, itu aku ditanyain itinerary-ku kemana aja. Jadi aku jelasin nih, ada baiknya nih kalian hafalin ya itinerary kalian kurang lebih kemananya aja. Nah, kalau misalnya kalian nggak yakin, kalian bisa buat aja itinerary-nya, kalian print siap-siap. Takutnya kalian terkendala bahasa dan lain-lain. Kalau aku sendiri, itu aku sampeinnya dalam garis besar. Jadi misalnya aku dari Tokyo, terus aku misalnya ke Gunung Fuji, habis itu aku mau ke Kyoto, Osaka, dan kembali ke Tokyo, kayak gitu misalnya. Jadi kalian jelasin aja, aku di Tokyo 3 hari, terus aku di Gunung Fuji mungkin 2 hari, terus aku di Kyoto mungkin 3 hari, dan di Osaka 2 hari, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalian jelasin aja ke mereka. Nah, terus biasanya ada kalanya nih kalian diminta untuk menunjukkan bukti
di booking hotel kalian. Jadi saran aku, kalian udah siapin di dalam satu PDF ini hotel-hotel yang sudah aku book, terus kalian kasih lihat ke mereka kalau memang diminta. Nah, di caseku sih nggak diminta, cuma aku ditanyain aku mau kemana aja di tripku kali ini. Nah, terus biasanya juga terkadang banget, tapi agak jarang sih case-nya, kalian diminta untuk menunjukkan uang cash kalian. Tapi ini jarang banget ya case-nya. Mungkin kalau kalian agak dicurigai, mungkin akan diminta untuk menunjukkan uang cash kalian. Nah, ada baiknya mungkin sekitar bawa beberapa lah, cash 50.000, 60.000, tapi bilang aja bahwa kalian punya credit card dan lain-lain. Atau kalian yang mau well prepare, mungkin bisa ratusan tuh, ya sesuai dengan budget kalian lah, seperti itu. Terus biasanya nih, siapa sih yang disasar oleh warga, maksudnya oleh imigrasi? Nah, sedikit spill nih dari beberapa teman-temanku yang udah ke Jepang, terus beberapa dari komunitas-komunitas, itu biasanya yang akan disasar yang pertama adalah orang yang traveling sendiri. Kenapa? Karena orang traveling sendiri disinyalir tuh mau kerja ke Jepang katanya. Karena ngapain traveling sendiri gitu, agak dicurigai. Terus yang kedua adalah orang dengan usia produktif. Jadi usia produktif itu yang kayak ya mungkin 20 sampai 30-an tahunan lah ya, sampai 40-an. Sendiri itu biasanya akan concern mereka untuk bertanya lebih detail tentang itinerary kalian. Karena takutnya disinyalir kalian, seperti tadi aku info ya, bekerja ilegal di Jepang. Makanya untuk dua highlight ini, untuk yang masih usia produktif dan juga berangkat sendiri itu agak sedikit risk jadi. Nah, dan juga biasanya tuh durasi juga menentukan loh. Misalnya kalian ke Jepang cuma 4 hari, 5 hari. Nah, itu juga menjadi pertanyaan dari imigrasi. Jadi kalian terbang dari negara kalian 8 jaman, mungkin ya start 8 jaman sampai ya mungkin kalau ada transit mungkin 10-an jam ya, nggak tahu ya. Nah, kalian cuma stay di Jepang 4 hari, 5 hari, ngapain? Nah, itu biasanya menjadi concern mereka. Jadi biasanya akan ditanya ngapain aja di Jepang, karena durasi kalian terlalu singkat untuk liburan. Nah, ini juga 50-50 ya. Jadi ada beberapa orang yang bilang, ada yang enggak. Jadi maskapai apa yang kalian gunain. Jadi kalau kalian naik LCC atau low cost carrier, jadi kayak misalnya itu Vietjet, terus AirAsia, Batik Air, itu kan juga terbang ke Jepang tuh. Mungkin yang pesawat-pesawat dalam tanda kutip itu hemat. Nah, nanti kalian tuh juga akan di-highlight gitu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi kayak lebih dicek seperti itu. Nah, tadi aku udah ngasih tahu ke kalian tips-tips yang perlu kalian siapin buat kalian yang mau ke Jepang, menghindari amit-amit nih supaya kalian gak dideportasi. Nah, aku mau ngasih tahu juga pengalaman, jadi bukan aku ya, jadi ada teman aku nih yang udah pernah ada pengalaman dideportasi. Jadi amit-amit nih, semoga pengalaman teman aku ini bisa menjadi referensi buat kalian nanti ke Jepang. Nah, apa sih yang terjadi dari temanku? Jadi temanku ini naik salah satu maskapai dari Jakarta, itu transit terus ke landing di Narita. Nah, terus pada saat proses wawancara, jadi ditanya-tanya lah, kamu stay di mana, terus berapa hari dan lain-lain. Dan durasinya dari temanku ini cuma 5 hari, kalau nggak salah 5 hari, terus hanya stay di daerah Tokyo menurutnya. Nah, mungkin jawaban dari teman aku ini kurang meyakinkan, padahal temanku ini udah booking juga hotel, udah ngasih lihat, tapi mungkin kurang menjanjikan, dan dia cuma sendiri dan juga usianya produktif. Jadi akhirnya teman aku ini dibawalah ke salah satu ruangan itu di imigrasi untuk diinterogasi. Nah, di ruangan ini itu biasanya orang nggak dikasih untuk bawa HP, jadi HP-nya itu nggak disita sih, cuma nggak boleh bawa HP. Nah, di ruangan ini biasanya kalian tuh bisa ngajuin banding nih atas dakwaan dari petugas imigrasi. Misalnya saya nggak ada rencana kok untuk bekerja ilegal bla 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 bla. Nah, kalian bisa sampein pembelaan kalian di situ. Nah, nanti setelah itu baru akan diputuskan nih apakah kalian deportasi atau enggak. Nah, jika kalian disinyalir atau kalian itu kena deportasi, maka akan diberikan kertas seperti ini nih. Nah, pada dasarnya nanti kalian pulang dengan apa? Jadi kalian akan dipulangkan menggunakan pesawat yang kalian gunakan pada saat kalian enter Jepang. Misalnya kalian masuk Jepang dengan Vietjet, nanti kalian akan pulang juga dengan Vietjet. Kalau kalian masuk dengan Scoot, kalian akan pulang dengan Scoot. Nah,
Nah, itu kalian perlu komunikasi dengan maskapai atau airlines kalian itu untuk tiket pulang kalian, karena nanti dari pihak imigrasi itu tidak menanggung biaya tiket pesawat kalian, makan kalian, dan lain-lain tuh nggak ditanggung. Jadi itu urusan kalian dengan airline. Jadi ada suratnya ya seperti ini. Nah, apa yang aku lakuin, jadi temen aku ini langsung hubungin airlines. Nah, waktu itu hubungin airlines untuk minta informasi kapan pulang. Nah, ternyata pihak imigrasi ini udah ngobrol juga dengan airlines. Nah, di note bahwa airlines yang digunakan oleh temen aku ini nggak terbang setiap hari. Jadi terbangnya itu 2 hari sekali. Jadi baru bisa balik ke Indonesia tuh 2 hari setelahnya. Jadi harus nginep 1 hari di Jepang. Jadi lusanya baru berangkat. Nah, karena itu dia harus stay di satu ruangan di Jepang itu, jadi ruang imigrasi. Nah, itu nanti di sana itu katanya ada kantin. Jadi kalian bisa belanja dengan uang kalian. Jadi kalian bawa uang yen kan, jadi di situ nanti bisa belanja untuk makan. Jadi nggak ditanggung semua. Jadi kalian harus pakai duit kalian sendiri. Nah, untuk tiket pesawatnya sendiri nanti setelah discuss dengan airline, kalian bisa beli langsung di situ. Tapi harganya akan mahal kalau kalian beli di airport, atau kalian juga dikasih opsi. Biasanya kalau teman aku ya dikasih opsi itu untuk beli lewat web atau mungkin lewat third party kayak tiket.com, apa itu boleh. Yang penting kalian harus beli tiketnya sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh imigrasi dengan flight apa, jam berapa, tanggal berapa, itu harus dibeli sesuai itu dan dilaporkan ke airlines dan dilaporkan ke imigrasi. Nah, sambil menunggu jadwalnya, kalian bisa stay di ruangan itu. Jadi ruangannya itu tertutup, jadi ada beberapa orang dalam satu ruangan gitu, jadi ada tempat tidur dan lain-lain. Jadi kalian akan ditaruh di situ. Nah, setelah dari proses deportasi itu nanti, kalau kalian udah di hari hanya, nanti kalian akan dijemput oleh pihak airlines dan pengamanan bandara itu akan naik pesawat. Nah, kasus temanku kan harus ada transit nih. Jadi nanti naik pesawat, terus dia akan transit di tempat transit, dan tempat transit itu dia harus nginep 1 hari karena nggak ada flight yang ke Jakarta juga di hari yang sama. Jadi dia harus nginep di situ, dan itu tuh diawasin, nggak bisa keluar bandara. Jadi tetap juga harus tinggal di ruang imigrasi atau ruang transitnya mereka lah pokoknya. Jadi dia tuh tetap dalam pengawasan petugas bandara. Karena meskipun udah keluar dari Jepang deportasi, kasus deportasi itu juga tetap nggak bisa keluar di tempat transitnya. Jadi tetap menunggu sampai kembali ke Indonesia. Dan tetap akan diawasi juga oleh pihak bandara. Nah, sampai di Indonesia, menurut pengalaman teman aku nih, itu dicari oleh salah satu, nggak tahu ya, kayak ada petugas itu minta sekitar 11 jutaan kalau nggak salah itu biaya untuk nggak ngerti, dia juga nggak terlalu paham, itu diminta untuk bayar 11 jutaan. Nah, teman aku ini keberatan dan bilang, kenapa saya harus bayar? Saya udah bayar tiket pesawat, bla 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 dan lain-lain. Nah, setelah itu diberikan surat. Nah, sempat nggak sempat ngambil foto sih suratnya. Jadi surat yang menerangkan bahwa dia tidak berkenan untuk membayar biaya itu. Jadi nanti dia tinggal sign, habis itu selesai, udah gitu aja. Dan dia sampai saat ini nggak tahu itu surat apa. Nah, jadi setelah sign, udah dia akan pulang. Nah, kasusnya ini apakah dia kena ban, maksudnya bisa ke Jepang lagi atau enggak, kita nggak tahu karena nggak diinfo. Jadi ada baiknya kalau misalnya udah kena deportasi itu kayaknya agak susah sih, mungkin sekitar 1-2 tahun atau 3 tahun lah ya untuk menunggu masuk ke Jepang, karena nggak diinfo sih, menurut temen aku nggak diinfo apakah kena blacklist atau apa, tuh nggak diinfo di sana. Nah, itu dia pembahasan aku tentang imigrasi Jepang saat ini. Dan benar-benar nih sekarang ketat banget karena memang lagi banyak banget pekerja ilegal yang ditangkap-tangkepin di Jepang. Dan for your information aja nih, kalau buat warga Jepang atau warga asing juga boleh, siapapun di Jepang yang nge-report ke ke polisi bahwa ada pekerja ilegal di ruangan ini bla 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 bla, dicurigai dan itu benar, akan dapat reward katanya dari Jepang. Itu kalau nggak salah 5.000 yen deh kalau nggak salah per kasus, atau 15.000 ya, lupa aku. Nah, kisaran itu nanti akan kutulis ya di sini yang benarnya, dan itu akan diberikan kalau kalian memberikan laporan. Jadi orang-orang Jepang nih lumayan gencar ya mungkin ya untuk mencari ada pekerja ilegal atau nggak nih, siapa dia bisa dapatkan rewardnya ini dari pemerintah Jepang. Jadi memang ada khusus lah ya, untuk program khusus untuk membasmi atau kalau bisa meminimalisasi pekerja ilegal di Jepang. Karena ya kalau kalian tahu ya, ilegal pasti
aku rasa ya seplus-plusnya ilegal pasti dia akan minus, karena takutnya adalah kalau kalian nanti di negara orang sakit, amit-amit ya, terus kalian ada masalah dan lain-lain, itu akan susah banget ngurusnya kalau kalian ilegal. Jadi saran aku mungkin agak memakan waktu atau memakan biaya, tapi lebih baik kalian proses legal ke Jepang. Jadi kalian benar-benar pakai visa yang benar untuk ke Jepang supaya kalian itu aman juga di sana. Karena Jepang itu benar-benar kooperatif sih menurutku untuk orang-orang yang kerja di sana secara legal. Dan juga jangan lupa jangan salah-salah pilih ya untuk lembaga untuk pemberangkatan kalian ke Jepang, karena mungkin kalian baru atau apa. Jadinya kalian tuh nggak cek, jadi benar-benar harus dicek ya, ini tuh aku benar-benar nggak sih legal nggak sih aku di Jepang. Jangan sampai ada nih kasus kalian udah kalian ke Jepang aja dulu pakai visa liburan, nanti pas di Jepang, nanti kalau udah sampai di Jepang baru diganti dengan visa kerja, nanti kita akan proses bla bla. Itu jangan. Jadi dari awal dari Indonesia kalian itu harus udah dengan visa kerja. Jangan maulah diiming-imingin dengan gaji besar, dengan cara mudah. Kalian ke Jepang aja dulu dengan visa liburan, nanti kita ganti visa. Itu nggak ada. Jangan pernah coba ya teman-teman. Nah itu tadi video aku ya guys, buat kalian yang mungkin punya pengalaman imigrasi, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Nah buat kalian yang mungkin pertanyaan buat kita, kalian juga bisa tulis juga di kolom komentar. Dan aku mohon ya buat kalian untuk subscribe YouTube channel ini buat support kita untuk upload video-video terbaru tentang Jepang dan juga mungkin tentang liburan-liburan yang lain. Nah jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman kalian ya. Thank you for watching. Bye. Semoga liburan Jepang kalian menjadi hal yang menyenangkan. Bye bye.